Kemudian pasal 5. Hari ini juga orang sakit, khususnya orang lumpuh di situ, orang lumpuh. Di mana tempatnya? Bethesda itu artinya rumah belas kasihan. Baru di sebelah bait suci. Dekat dari pintu gerbang domba. Sebenarnya ini enggak ditulis pun enggak apa-apa. Lokasi ini mengapa penting? Karena artinya sekarang ini kondisi rohani Israel mau sembuh, mereka tinggal di sebelah bait suci, tempat yang masjid, tempat tinggal mereka baru sebelah, tapi masih menderita selama 38 tahun, tidak ada kesembuhan. Setiap hari datang ke gereja ibadah, tidak ada sukacita, hanya ikutin ibadah, kegiatan agama saja, tidak ada kesembuhan, terjadi di dalam gereja. Jadi pintu gerbang domba itu keadaan rohani bangsa Israel. Israel itu domba. Karena pintu itu fungsinya untuk membawa korban selalu lewat pintu ini, sehingga dikasih nama pintu gerbang domba itu. Orang lumpuh itu 30 tahun menunggu kalau malaikat turun, air mungkin kencang masuk sembuh. Tetapi orang lumpuh bagaimana masuk? Tidak bisa. 38 itu artinya sudah lama, enggak bisa disembuhkan. Tapi Yesus Kristus ya, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Sebenarnya langsung bisa menyembuhkan, kamu sudah disembuh bisa. Tapi di sini menyampaikannya, bangunlah, angkatlah tiangmu dan berjalanlah. Itu menjadi masalah besar perkataan ini. Karena ini terjadi hari Sabat. Kisah ini terjadi hari Sabat. Jadi mengapa orang lumpuh disembuhkan? Tadi yang Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Kalau Mesias datang, dua tadi Yesaya ya, Nabi Yesaya. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Kenapa ini 3 macam penyakit disembuhkan sesudah kedatangan Mesias? Karena orang buta ini punya mata, tetapi tidak bisa melihat kemuliaan Allah yaitu Yesus Kristus. Tidak bisa melihat, tidak bisa mengerti siapa Yesus Kristus. Walaupun dia berdiri di depannya, baru di depan Nikodemus berdiri, tapi dia tidak melihat karena dia orang buta. Kalau tidak bisa melihat dan juga tidak bisa mendengar, orang tuli. Kalau tidak bisa melihat Yesus, siapa Yesus, kemudian tidak bisa mendengar kebenaran, setiap hari Minggu mendengar khotbah kebenaran, tetap tidak masuk ke dalamnya. Artinya punya telinga tidak bisa mengerti. Ini sebenarnya ya, orang tuli. Kalau orang buta, orang tuli kegiatannya apa? Kehidupannya ya ke kiri kanannya. Itu seperti orang lumpuh, tidak bisa mengikuti jalan yang benar. Karena dia tuh kiri kanan seperti orang lumpuh. Maka orang lumpuh ini harus disembuhkan. Orang buta ya dibukakan. Orang tuli harus itu disembuhkan biar bisa melihat, dengar, bisa berbuat baik sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ini akan terjadi kalau Mesias datang. Tetapi masalahnya hari Sabat kesembuhan terjadi. Hari Sabat itu untuk apa? Hari damai, hari ke-7. Kalau melanggar hari Sabat, hukum yang ke-4 ya, dari ke-10 firman Tuhan ya, itu ya dihukum mati. Tetapi Yesus Kristus sekarang dalam kesembuhan untuk orang lumpuh itu berjalanlah. Itu angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka orang ini sembuh. Kemudian siapa yang menyuruh kamu pergi atau berjalan? Karena berjalan angkat sedikit pun itu melanggar hukuman hari Sabat. Sampai sekarang di Israel juga sama. Bekerja sedikit, ya nggak boleh. Maka karena Yesus menyuruh dia berjalan, sengaja Yesus mungkin melanggar ya hukum mereka. Langsung kita menyembuhkan melalui perkataannya, tapi sengaja berbicara ini. Jadi gereja mula-mula itu 2 hal yang penting ya, hari Sabat dan sunat.
Ini masalah besar untuk menafsirkan sesuai dengan kebenaran Injil Yesus Kristus. Tapi hari Sabat itu hari damai. Betul-betul Allah memberi damai sesudah menciptakan segala isinya. Itu tujuan untuk menciptakan segalanya itu untuk memberi damai dan kesembuhan. Tetapi di Yerusalem ini tidak terjadi. Maka Yesus Kristus menyembuhkan sesuai dengan maksud hari Sabat itu. Jadi itu keselamatan itu dari Allah. Sehingga ada hukum Tauratnya. Katakanlah terbalik ya. Melakukan hukum Taurat itu untuk diselamatkan. Itu salah. Kemudian hukum Taurat itu intinya kasih. Mengapa ada hukum lalu lintas? Mengapa ada hukum-hukumnya? Untuk melindungi manusia, masyarakat. Bukan untuk mungkin hilang denda, enggak tujuannya. Tapi orang Yahudi tidak memperhatikan orang sakit untuk kesembuhan mereka, tetapi hanya terus memegang hukum-hukum saja, aturan-aturan saja. Tidak ada hidupnya di dalamnya. Kegiatan agama ini banyak, tetapi orang tidak disembuh, hatinya masih hancur. Tidak ada kasih. Jadi itu sebenarnya mereka belum mengerti maksud hari Sabat itu. Jadi gereja Advent di sini ada ya. Gereja Advent itu didirikan oleh White namanya, pendirinya tahun 1860. Ibadah hari Sabtu. Oh, tidak ada ibadah hari Sabtu, tidak ada keselamatan. Itu benar enggak? Jadi ibadah hari Sabtu, hari Jumat ya boleh silakan. Tetapi jangan dikatakan tidak ada keselamatan kalau tidak ada hari Sabat. Karena mengapa ini masalah terjadi? Karena masih bingung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Masih bingung antara hukum Taurat dan Injil Yesus Kristus. Percaya Yesus Kristus dan juga harus melakukan hukum Taurat. Itu ajaran mereka. Jadi hari Sabtu ibadah ya silakan. Tapi jangan bilang hari Minggu ibadah itu tidak ada keselamatan. Itu salah. Karena Yesus sendiri anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat dia katakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Aturan-aturan Pancasila, Undang-Undang Dasar untuk semua menolong masyarakat, bukan untuk menghakimi atau menjatuhkan hukum. Itu salah ya. Jadi di sini agama Yahudi tidak dapat menyembuhkan orang sakit. Hanya ada peraturan yang mengikuti perintah secara harfiah. Dan itu Bethesda, pintu Benyamin, nama yang lain pintu Benyamin. Hari Sabat itu suasana hari Sabat di Israel. Israel biasanya hari Sabat 39 aturan. Ini tidak boleh. Khususnya ini salah satu ini Dipte ya. Dipte itu biasanya kalau hari Sabat, hari Sabtu kan. Hari Sabtu itu hari Sabat mulai hari Jumat jam kira-kira 6 sampai hari Sabtu jam 6. Itu semua tutup. Kemudian tidak boleh bekerja, tidak boleh masak, tidak boleh nyalain lampu. Gimana caranya? Ya selalu ada ini time control ya. Setiap rumah ada control. Itu time control ya. Untuk luang itu nyalain jam berapa, masakan sudah siapin itu masang jam berapa. Kemudian naik lift di sini ya. Sahabat elevator. Itu sahabat elevator ya. Stop on every floor. Kalau sahabat tidak boleh tekan, dianggap kerja. Kalau dikerja, dihukum mati. Sehingga yang secara langsung otomatis ya, setiap itu lantai berhenti. Ini hari Sabat. Dan juga tidak boleh berperang. Maka zaman dulu ya, musuh-musuh Israel itu biasanya menyerang Israel hari apa? Hari Sabat ya. Hari Sabat datang, mereka betul-betul tidak melawan. Semua dibunuh. Karena tidak boleh melanggar hukum Taurat. Itu betul-betul terjadi di dalam sejarah mereka. Maka ya mati-matian mereka menjaga hukum Taurat ini. Sebenarnya salah paham maksudnya. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada kasih.